Excuse me. I am such a fan, and this is honest to God. Your Miss best. Molly, would you mind signing my book? You're really good. Under control. I got everything under control. That's nice, thanks. Pergi berlibur menaiki bukit. Di atas bukit malah kedinginan. Walaupun berbuka makan sedikit, semoga kenyang sampai lebaran. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film baru berjudul Argyle yang dirilis pada tahun tentu saja 2024. Menceritakan tentang seorang penulis novel yang dikejar-kejar oleh kelompok agen pembunuh karena menyembunyikan rahasia negara. Film ini dibintangi oleh John Cena dan Henry Cavill yang dikenal sebagai pemeran Superman. Itu loh yang sempaknya udah nggak kebalik. Selain itu kalian akan terhibur oleh adegan action yang menegangkan layaknya Mission Impossible. Dan sebagai film mata-mata, cerita ini akan membuat kalian penasaran karena alurnya penuh dengan plot twist yang di luar nurul. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Argyle. Film dimulai dengan seorang agen khusus bernama Argyle, seperti judul film ini, yang pergi ke sebuah warung remang-remang. Di sana, dia ditugaskan untuk menangkap seorang teroris cantik yang diperankan oleh Mbak Dua Lipa. Wow, tapi sebelum tancap gas, dia justru mengajaknya joget TikTok terlebih dahulu agar bisa mengecohnya. Sayang sekali, teroris itu sudah mengetahui maksud kedatangannya dan setelah menari singkat bersama, dia menyuruh semua anak buahnya untuk mengepung Argyle. Sebagai pensiunan Superman, Argyle sama sekali tidak panik. Dia kemudian menghubungi rekan hackernya yang bernama Keira untuk menemukan jalan keluar. Tanpa pikir panjang, Keira langsung mengeluarkan asap di ruangan tersebut dan baku tembak pun terjadi. Sial sekali teman-teman, Argyle gagal menangkap si teroris yang berhasil kabur. Selain itu, Keira juga mengalami luka tembak yang cukup parah. Dia lalu menghubungi tim medis tapi tidak ada jawaban. Dan pada waktu yang bersamaan, atasannya justru menyuruh Argyle untuk fokus menangkap si teroris cantik. Mau tidak mau, dia pun terpaksa meninggalkan Keira dan kembali mengejar targetnya. Di tengah pengejaran, dia meminta bantuan pada rekannya yang bernama White untuk menghadang si target. Lalu sambil menyeruput kopi luwaknya, White pun melakukan aksi yang sangat luar biasa. Kemudian Argyle dan White menginterogasi teroris itu untuk mengetahui siapa pimpinannya. Dan tidak disangka-sangka bos terorisnya adalah atasan Argyle sendiri. Dan ketika mereka berdua masih heran dengan fakta tersebut, Mbak teroris tiba-tiba COD dengan malaikat maut menggunakan cairan sianida. Bilang aja budgetnya nggak cukup buat nyewa Dua Lipa sepanjang film. Cerita lalu berpindah ke acara pembacaan buku milik Ellie Conway, seorang penulis novel agen rahasia berjudul Argyle. Dan ternyata seluruh adegan tadi berasal dari cerita novelnya. Dalam acara ini ada banyak orang yang hadir untuk bertanya tentang kelanjutan bukunya. Karena sejak dia menulis novel Argyle pertama, namanya langsung terkenal berkat cerita yang sangat realistis. Apalagi beberapa adegan di novelnya benar-benar menjadi kenyataan. Setelah acaranya selesai, dia pulang dengan kucing kesayangannya yang bernama Alfie. Di rumah, dia hanya menghabiskan waktu untuk menyelesaikan novel kelimanya. Although the hacker's price was high, This phone is the key to the the
Keesokan harinya, Ellie mendapatkan telepon dari ibunya yang baru saja selesai membaca naskah buku kelimanya. Di sini, seperti kebanyakan penonton nobar yang berkomentar, sang ibu mengatakan kalau ending ceritanya terlalu menggantung dan kurang seru. Dislike bos. Mendengar itu, Ellie pun mencoba menulis satu bab lagi agar tidak diprotes oleh fans Argyle garis keras. Hanya saja dia sudah kehabisan ide cerita. What I meant to say, Miss Lee, was... What about you, Alfie? Merasa semakin buntu, dia akhirnya memutuskan untuk berkunjung ke rumah ibunya dengan naik kereta api Argo Lawu. Saat berada di dalam kereta, dia duduk berhadapan dengan seorang pria gembel yang ternyata bernama Aiden Wilde. Lah bisa tahu nama gembel gimana? Dan secara mengejutkan, dia mengaku sebagai fans berat Ellie. Excuse me. I am such a fan, and this is honest to God. Lah, fansnya gembel. Anehnya, Ellie tiba-tiba berhalusinasi di mana pria gembel ini berubah wujud menjadi mirip dengan karakter Argyle di novelnya. Lalu ketika dia sedang kebingungan, ada seorang penumpang kereta yang menghampirinya dan meminta tanda tangannya. Dengan senang hati, dia pun menerima permintaan itu. Tapi tiba-tiba... Here we go. Under control. I got everything under control. That's nice, thanks. Rupanya, kereta api yang dinaiki Ellie sudah disusupi oleh para agen rahasia yang ingin menangkapnya. Sementara itu, Aiden juga mengaku sebagai agen rahasia. Namun, dia bertugas untuk melindungi Ellie. Dan layaknya seorang pelindung, dia melawan para jamet tanpa henti karena prinsip hidupnya adalah maju tak gentar, mundur tak ganjel. Okay, I'm gonna take care of this. Okay, this could be challenging. Dia lalu mengajak Ellie untuk melarikan diri, tapi saat hendak pindah gerbong, mereka dihadang oleh seorang pria bernama Carlos yang pernah datang ke acara pembacaan buku Argyle. Dan tidak disangkanya, pria tersebut adalah salah satu agen khusus yang diperintahkan untuk menangkap Ellie. Tapi beruntung Aiden bergerak dengan sangat cepat dan berhasil menyelamatkannya. I have nothing to do with this person. I'm not involved, please. Singkat cerita, Ellie terbangun di sebuah rumah kayu. Tidak berselang lama, ada seorang pria ganteng yang muncul di hadapannya. Dan ternyata pria itu adalah Aiden yang telah memotong rambut dan brewoknya di tukang cukur Madura terdekat. Aiden kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Intinya, dia sudah mengawasi Ellie selama 5 tahun. Selain itu, dia juga mengatakan kalau para pembunuh yang ada di kereta berasal dari organisasi yang sama dengannya. Dan organisasi tersebut dikenal dengan sebutan The Division yang dipimpin oleh seorang direktur korup bernama Ritter, atau kita panggil saja dia Samidi. He's called Director Ritter. Menurut Aiden, para agen Division sangat yakin bahwa novel-novel yang ditulis Ellie bisa memprediksi kejadian-kejadian di dunia nyata layaknya buku ramalan Jayabaya. Oleh karena itu, mereka ingin tahu kelanjutan novel terbarunya agar bisa mengetahui masa depan. Di markas Division, Samidi sedang marah besar kepada wakil direkturnya karena gagal menangkap Ellie. Di sini terungkap kalau direktur jamet ini sedang mencari sebuah flash disk berisi master file yang menyimpan semua bukti kejahatannya. Dia menduga novel Argyle yang kelima akan mengungkapkan lokasi flash disk itu. Karena kesal dengan kinerja bawahannya, dia pun mengambil senjata laras panjang dan langsung menghabisi wakilnya sendiri. Setelah Ellie paham dengan situasi saat ini, Aiden pun membawanya pergi ke London untuk mencari seorang hacker bernama Bakunin.
Dia lantas bercerita kalau dirinya sempat membuat janji dengan hacker itu untuk mengambil master filenya. Tapi saat hari pertemuan, Bakunin tidak muncul di lokasi. Mungkin seperti kebanyakan penonton nobar di akhir pekan, dia sedang sibuk nonton MPL. Intinya, Aiden ingin meminta bantuan Ellie untuk mencari lokasi hacker tersebut. Apalagi semua kejadian tadi sudah tertulis di novel keempatnya. Jadi kemungkinan besar Ellie bisa meramal kejadian berikutnya. Tidak berselang lama, mereka berdua pun sampai di sebuah bandara kecil untuk naik pesawat khusus agen rahasia. Awalnya, Ellie tidak mau pergi karena dia fobia ketinggian. Tapi demi keselamatannya, dia terpaksa ikut bersama Aiden. I've never been on a plane before. You okay? It helps. Beats him out the shot. Impact. So what did I do? I focus on the only thing that's real. It's right. They're flying. Setibanya di London, Aiden langsung membawa Ellie ke tempat perjanjiannya dengan Bakunin. Dia lalu memintanya untuk menulis satu bab lagi untuk meneruskan novelnya yang belum selesai. Karena di akhir ceritanya, Ellie menulis bahwa Argyle telah menemui seorang peretas di London. Dan untuk mengetahui kejadian berikutnya, maka dia harus menulis lagi. Walaupun masih bingung, tapi dia berusaha untuk memikirkan lanjutan ceritanya. Dan setelah berpikir cukup lama, dia teringat sebuah adegan di novelnya saat Argyle menelpon Bakunin. Kemudian di dalam ponselnya terdapat sebuah chip yang bisa melacak keberadaan si hacker. Namun sayangnya Aiden sudah membuang ponsel yang dimaksud. Mendengar kecerobohan itu, Ellie jadi semakin ragu kalau Aiden adalah karakter Argyle di dunia nyata. Tidak lama kemudian dia mendapatkan sebuah ide brilian di mana mereka bisa menemukan markas Bakunin dengan cara meretas satelit. Dan tanpa membuang waktu, dia pun menyuruh Aiden untuk mengerahkan kemampuan hackingnya. Dan tidak butuh waktu lama, dia akhirnya mampu menemukan markasnya. Tapi bersamaan dengan itu, ada penggemar Ellie yang merekam mereka berdua dan melakukan live streaming di TikTok. Dan sialnya lagi, Samidi CS juga sudah menyadap semua CCTV yang ada di sana. He's getting her to write the next chapter. Digital debris activated. All UK assets repositioned and fixed on them now. Singkatnya, mereka berdua pergi ke lokasi tersebut. Di sana, mereka menemukan sebuah lubang rahasia yang berada di bawah lantai kayu. Dan setelah dibuka, ada sebuah buku catatan milik Bakunin yang berisi informasi tentang master file. Di waktu yang sama, Samidi memerintahkan anak buahnya meluncur ke tempat tinggal Bakunin. Aiden yang sudah menyadari kedatangan mereka menyuruh Ellie bersembunyi di bawah lantai kayu. Dan ketika para jamet sedang mencari Ellie, Aiden muncul dari bawah dengan jurus lompatan link dan langsung membrutal tanpa ampun. Setelah berjibaku cukup lama, akhirnya dia berhasil menghabisi semua pembunuh tersebut. Dia lalu mengajak Ellie pergi secepat mungkin. Tapi sialnya, anak buah Samidi kembali berdatangan. Twist and... You didn't do your job. Yes, right. Sebelum lebih banyak yang datang, mereka berdua pun naik ke atap. Dan meskipun takut dengan ketinggian, Ellie terpaksa melompat bersama Aiden. It's gonna be great. Up he's on his own. We gotta get down there. 2.
Beberapa saat kemudian mereka berdua sampai di tempat persembunyian. Di sana, Ellie segera menenangkan diri di kamar mandi. Namun lagi-lagi dia berhalusinasi dan melihat sosok Argyle di depan cermin. Dan tentu saja dia mulai merasa terganggu dengan kehadirannya. Di sisi lain, Aiden sempat berbicara dengan atasannya untuk melaporkan perkembangan misinya. Tapi Ellie tidak sengaja mendengar percakapan itu yang ternyata Aiden berniat untuk membunuhnya. Loh, Driving me nuts. Ellie Conway needs a bullet in her head. khawatir dengan nyawanya, dia pun kabur dari tempat itu lalu menghubungi sang ibu dengan telepon umum. Dia ingin meminta bantuannya agar bisa melarikan diri. Keesokan harinya, dia langsung pergi ke hotel untuk menemui ibunya yang baru sampai di London. Sang ibu pun berusaha menenangkan anaknya dan menyuruhnya untuk mengucap istighfar. Astaghfirullahalazim. Ellie lantas bertanya apakah ada yang mengikuti keluarganya akhir-akhir ini. Dan belum sempat dijawab, mereka tiba-tiba kedatangan ayah Ellie dan tidak disangka-sangka ternyata ayahnya adalah Samidi. Loh, Ellie. setelah menenangkan Ellie, Samidi mulai mengecek barang-barangnya dan menemukan buku catatan milik Bakunin. Untungnya, Aiden datang tepat waktu. Dia pun mengancam akan membunuhnya jika Samidi tidak mau pergi meninggalkan Ellie. Karena sudah terdesak, akhirnya si Jamet mengungkapkan identitas aslinya bahwa dia bukanlah ayah kandung Ellie. Loh, tidak hanya itu, sang ibu juga merupakan anteknya Samidi. Loh. Dan lebih tepatnya lagi, dia adalah Dr. Vogler, seorang ahli hipnotis di markas Division. Sungguh plot twist yang tidak bisa diprediksi BMKG. Dan Ellie pun hanya bisa tercengang ketika mengetahui fakta tersebut. Lalu dengan sigapnya, Aiden langsung menembak Vogler dan Samidi. Wild, don't think I won't enjoy killing her. Let's go. Setelah berhasil melumpuhkan mereka berdua, dia mengajak Ellie pergi hingga lupa membawa Alfie. Di perjalanan, Aiden menjelaskan bahwa dia tidak berniat jahat. Dia justru ingin melindunginya dari Samidi CS. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai di Perancis, tepatnya di markas atasan Aiden. Rupanya, atasannya adalah mantan wakil direktur CIA yang dikenal dengan nama Alfred Salomon. Ellie pun terkejut karena selama ini dia hanya mendengar namanya di berita saja. Alfred lalu mengajaknya berjalan-jalan sambil menjelaskan kenapa tulisan Ellie bisa menjadi kenyataan. Dan ternyata semua cerita yang ada di novelnya bukanlah sebuah ramalan, melainkan kenangan masa lalunya. Di sini terungkap kalau Ellie pernah menjadi agen khusus terbaik Division dan karakter Argyle yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Welcome back, Agent. Ketika mendengar hal itu, Ellie sama sekali tidak percaya. Tidak mungkin orang seperti dirinya pernah menjadi anggota Division. Dan untuk meyakinkannya, Aiden pun sengaja melayangkan pukulan ke arahnya dan inilah yang terjadi. I want to know everything. Selesai baku hantam, Aiden menceritakan semuanya kepada Ellie. Dia memberitahu kalau nama aslinya adalah Rachel Kyle, tapi bukan saudaranya Bunda Rachel Fenya. 5 tahun yang lalu, Sobat Nobar, dia mengalami hilang ingatan setelah menjalankan misi untuk mengambil master file dari Bakunin. Namun pada saat itu, Samidi dan Vogler berhasil menemukannya terlebih dahulu. Mereka kemudian menyamar sebagai orang tua Ellie serta mencuci otaknya dengan teknik hipnotis yang dikuasai Vogler. Dan selama dirawat di rumah sakit, mereka terus-terusan mendoktrin otaknya agar mau memberitahu lokasi master file. Tapi karena cara itu tidak berhasil, akhirnya mereka meyakinkan Ellie bahwa dia adalah seorang penulis novel. Dan dengan harapan dia akan menuliskan ingatannya menjadi sebuah cerita, sehingga mereka bisa menemukan lokasi master file-nya. Actual names, places, events. All she did was give you the building blocks. Stories that you wanted to tell. The journal encouraged you to tell what they needed to know, at which point they were gonna. Book by book, you got closer and closer until last week. Of your real life. We just had
Sejak saat itu, Ellie mulai menuliskan semua ingatan yang ada di alam bawah sadarnya. Dengan kondisinya yang lupa ingatan, dia menulis karakter di novel menggunakan nama yang berbeda. Bahkan, dia menulis dirinya sendiri sebagai agen laki-laki bernama Argyle. Sementara itu, dia menulis karakter Aiden menjadi White, sedangkan Keira adalah rekannya yang sudah meninggoy. Di sisi lain, nama dari kucing kesayangannya adalah Alfie yang merupakan nama panggilan Alfred. Ketika sedang bernostalgia, Alfred memanggil mereka berdua. Dia lantas memberitahu Ellie dan Aiden bahwa master file yang mereka cari berada di Arab Saudi dan yang menyimpannya adalah seorang informan bernama Saba Al-Badar atau yang sering dijuluki dengan sebutan sang penjaga. Alfred pun mengutus kedua pasangan ini untuk melakukan perjalanan ke Arab di mana Ellie harus menggunakan identitas aslinya sebagai Rachel. Setelah melakukan perjalanan cukup lama, akhirnya mereka sampai juga di markas sang penjaga. Sambil menunggu kedatangan Saba, Aiden mengajak Ellie untuk berdansa. Dia juga mengatakan kalau 5 tahun yang lalu mereka adalah sepasang kekasih. Dan ketika sedang berdansa, wanita ini mulai mengingat kenangannya bersama Aiden. When I tell you the second I saw you on that train, I tended not to love you, kid. That's been the toughest part. We were good together. I remember. Sayang sekali penjaga di sana melarang semua tindakan maksiat di depan umum karena dapat membatalkan puasa. Penjaga tersebut lalu memberitahu bahwa Saba sudah siap menemui Ellie dengan syarat dia harus masuk sendirian. Di sana, Ellie berusaha bersikap layaknya agen rahasia supaya Saba tidak tahu kalau dia pernah mengalami hilang ingatan. Dan pada akhirnya sang penjaga pun menyerahkan master file kepadanya. Namun ketika melihat data yang ada di dalamnya, raut wajah Ellie seketika berubah. Setelahnya dia langsung menemui Aiden untuk menanyakan tentang data yang baru saja dia lihat. Tapi belum sempat mendapatkan jawaban, mereka berdua malah bertemu dengan Vogler dan Carlos. Rupanya dokter ini selamat dari kematian karena menggunakan rompi anti peluru ketika ditembak oleh Aiden. Kemudian Vogler mengajak mereka bernegosiasi sambil ngeteh bersama. Dia pun membujuk Ellie untuk mengungkap isi dari master file-nya dan mengingat semua kejadian di masa lalu. Sambil memejamkan mata, sebuah kilas balik muncul di kepala Ellie. Dalam ingatannya, dia mengingat sebuah kejadian saat dirinya menemui Bakunin di markasnya untuk mengambil master file tersebut. Tapi karena hacker itu tidak mau menyerahkan benda itu, dia pun terpaksa menghabisinya. Keeper of secrets herself. Abadar. Dan sejak saat itu, Ellie masuk ke dalam daftar agen korup di dalam master file. Dan yang lebih parahnya lagi, dia mengalami hilang ingatan akibat terkena ledakan di markas Bakunin. Tentu saja, hal ini membuat Aiden sangat geram. Dia tidak percaya kalau kekasihnya adalah Antek Samidi. Namun saat akan menyerang para jamet, dia tiba-tiba jatuh pingsan, begitu juga dengan Vogler dan Ellie. Tanpa sepengetahuan mereka, Carlos ternyata sudah memasukkan CTM dengan dosis tinggi ke dalam teh yang mereka minum sebelumnya. Ketika terbangun dari pingsannya, Ellie sudah berada di markas Division. Di sini, Samidi memintanya untuk memberitahu lokasi Alfred Salomon. Akan tetapi dia tidak bisa menyebutkan lokasinya sebab dia tertidur saat perjalanan ke tempat Alfred. Dia lalu mengatakan akan membujuk Aiden untuk membuka mulut karena hanya dia yang mengetahui lokasi tersebut. Ketika sampai di ruangan interogasi, Ellie meminta Aiden untuk memberitahu markas Alfred. Namun dia tidak mau mengkhianati temannya sendiri. Dia justru membujuk Ellie agar tidak terpengaruh dengan bacotannya Samidi. Tapi sialnya, wanita itu malah mengambil pistol dan menembaknya dengan sadis. Sontak, semua orang pun terkejut dengan tindakan Ellie. Padahal dia sedang mengecoh Samidi supaya jamet itu mengira kalau dia berada di pihak Division. Oleh karenanya, Ellie juga harus pura-pura tidak peduli saat Samidi mengancam akan membunuh kucing kesayangannya jika dia tidak menuruti perintahnya sebagai direktur.
Tidak lama kemudian Aiden mulai sadar dari pingsannya karena ternyata Ellie sengaja menembaknya di bagian tubuh yang tidak vital sehingga pria ini mampu bangkit lagi. Dan tanpa basa-basi dia pun langsung menghabisi para agent division dengan sangat brutal. His car. Dia lalu menyuntikkan cairan adrenalin agar bisa membrutal lagi. Sementara itu, Ellie pura-pura melacak markas Alfred, tapi sebenarnya dia sedang mengirimkan semua data master file. Melihat itu, Samidi dan Vogler pun merasa dikhianati hingga akhirnya baku hantam pun terjadi. Selepas melumpuhkan mereka berdua, Ellie langsung membawa Alfie pergi menuju ruang senjata yang merupakan gudang dari Mamad Gun Shop. Rupanya, Aiden juga berlari menuju ruangan yang sama. Di sana dia mengungkapkan kemarahannya karena sudah ditembak. Alhasil, Ellie pun menjelaskan kalau dia masih berpihak kepada Aiden dan tidak berniat untuk membunuhnya. Setelah saling memaafkan seperti lebaran, mereka berdua mengambil senjata dan memutuskan untuk membrutal bersama. Karena sama-sama overpower, mereka membantai para jamet sambil menari dan melakukan gerakan akrobat yang sangat epik. Namun sialnya, pasukan Samidi tidak habis-habis. Mereka terus bermunculan dan berusaha menghabisi dua agen khusus tersebut. Akhirnya Ellie mengajak Aiden untuk kabur melalui jalur ventilasi. Beruntung, Ellie mampu menumpahkan minyak di markas itu sehingga para jamet pun berhenti menggempurnya. Awas jatuh. Dia kemudian teringat dengan salah satu momen di mana dia pernah menjuari lomba skating tingkat RT. Dan berkat ingatannya, Ellie pun mendapatkan ide brilian. Dia lantas menancapkan pisau di sepatunya dan langsung membantai para jamet sambil meluncur di atas genangan minyak. Ketika semua anggota division sudah tewas, kini dia harus berhadapan dengan Carlos. Meskipun si jamet adalah anak buah terkuat Samidi, tapi Ellie masih jauh lebih kuat dan lebih brutal. Setelah berhasil menghabisi Carlos, mereka berdua pergi ke ruangan kontrol. Di sana, mereka kembali mengirim master file kepada Alfred karena tadi sempat dibatalkan oleh si jamet. Namun usaha mereka tidak berjalan mulus karena Samidi yang masih hidup kembali bangkit lalu menodongkan senapannya ke arah mereka. Untungnya, Alfie si kucing brutal menerjang Samidi dan mencakar wajahnya. Dan hal ini pun memberi Aiden kesempatan untuk menembak dan membunuh Samidi.
Sayangnya, mata Samedi telah hancur akibat cakaran Alfie. Padahal matanya sangat diperlukan untuk mengakses komputer dan menyelesaikan pengiriman master file. Mau tidak mau, mereka berdua harus mencari cara lain. Saat berhasil keluar, mereka berdua terkejoet bukan main karena ternyata selama ini mereka berada di atas kapal laut. Ellie kemudian melanjutkan proses pengiriman master file menggunakan satelit kapal. Tapi Vogler tidak diam begitu saja. Dia muncul dengan sebuah kotak musik yang mampu mengendalikan pikiran manusia. Apalagi benda itu pernah digunakannya saat mencuci otak Ellie 5 tahun yang lalu. Dan tentu saja dia menyuruhnya untuk menghabisi Aiden. Meskipun diserang habis-habisan, namun Aiden tidak tega melawan kekasihnya sendiri. Dia terlihat sangat pasrah dan sudah siap mati di tangan Ellie. Dan ketika dia hampir mati, tiba-tiba ternyata orang yang menghantam Vogler adalah Keira. Dia berhasil selamat dari luka tembak teroris karena pelurunya tidak mengenai jantung. Tapi pada saat itu Ellie menyuruhnya untuk bersembunyi saat tahu bahwa Samedi telah menyalahgunakan jabatannya di Division. Setelah bernostalgia sebentar, Ellie melanjutkan pengiriman master file-nya. Kemudian mereka bertiga pergi menggunakan sekoci dan tidak pernah lupa untuk menghancurkan kapal tersebut. Sepulangnya dari misi tersebut, Ellie memilih untuk kembali menjadi penulis dan akhirnya bisa menyelesaikan buku kelimanya. Dalam acara launching novel, dia menjelaskan bahwa kisahnya berakhir dengan happy ending, yang intinya Argyle dan Wyatt berhasil lepas dari kejaran Division dan Alfred menerima penghargaan dari CIA. Sementara itu, Keira memutuskan untuk bekerja di bidang teknologi. Di akhir sesi tanya jawab, ada seorang laki-laki gondrong yang muncul di depan Ellie. Dan tidak disangka-sangka wajahnya sangat mirip dengan karakter Argyle yang ada di novelnya. Ternyata sosok Argyle yang ada di buku Ellie memang ada di dunia nyata. Lalu di akhir film kita diperlihatkan dengan Argyle muda yang sedang bekerja sebagai penjaga warkop. Kemudian ada seorang om-om yang menghampirinya dan memberikan sebuah pistol. Rupanya dia berasal dari organisasi mata-mata bernama Kingsman yang ingin merekrut Argyle menjadi anggotanya. Loh, Kingsman? Lalu cerita pun tamat dengan sangat menggantung. Tapi menariknya, Argyle akan memiliki lanjutan cerita yang berkaitan dengan universe-nya film Kingsman. Dan tentu saja ceritanya akan tambah seru dan penuh dengan aksi yang beradrenalin. Buat Sobat Nobar semua yang setuju kalau Nobar membahas film Kingsman dari 1 sampai yang keberapa ya terakhir ya, silahkan berkomentar. Dari film ini kita belajar bahwa hilang ingatan itu pasti bisa disembuhkan dengan bantuan orang yang menyayangi kita. Namun di dunia nyata ada banyak orang yang mendadak hilang ingatan dan sulit untuk disembuhkan. Contohnya nih, teman yang hobi ngutang dan gak mau bayar. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili pendukung Superman pensiun mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Sobat Nobar semua, puasanya lancar tidak? Dan buat yang non-is, gimana berburu takjilnya? Bisa mengalahkan mayoritas kan? Subhanallah, toleransi di negara kita ini.